Kami mengucapkan selamat datang kepada jemaat Tuhan, baik yang hadir secara onsite maupun yang mengikuti ibadah ini secara online. Biarlah di minggu-minggu yang akan datang, kita semakin bersemangat beribadah kepada Tuhan. Kita dipanggil untuk saling mengasihi dan membangun di dalam Tuhan. Dalam hal ini, kesan merupakan salah satu wadah untuk merealisasikan hal tersebut. Oleh karena itu, kami mengajak jemaat Tuhan untuk bergabung di dalam kesan yang akan diadakan setiap Rabu dan Kamis pukul 18.30 di tempat yang telah ditentukan oleh masing-masing kesan. Allah seringkali berbicara melalui firman-Nya, oleh karena itu jangan lupa untuk mengikuti kegiatan Lexio Divina yang akan diadakan pada Jumat 10 November 2023 pukul 18.30 secara online melalui aplikasi Zoom Meeting. Untuk memperingati kelahiran Sang Juru Selamat dunia, Tuhan kita Yesus Kristus, GKPB MDC Kadipaten akan mengadakan ibadah dan perayaan Natal yang akan diadakan pada Minggu 3 Desember 2023. Kami memohon dukungan doa dari semua jemaat Tuhan agar acara ini dapat berjalan dengan baik dan nama Tuhan dimuliakan. Selain doa, bentuk dukungan dalam dana dapat diberikan melalui amplop persembahan khusus dan dapat dimasukkan ke dalam kotak persembahan. Demikian rangkaian pengumuman yang dapat kami sampaikan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom sekali lagi Bapak Ibu semuanya. Lebih semangat lagi katakan shalom. Kita mau tinggikan agungkan Raja kita, amin. Saya undang Bapak Ibu bangkit berdiri. Sapa kanan kirinya, katakan Tuhan Yesus mengasihi Anda, amin. Amin, kita mau masuk hadirat Tuhan. Kita mau tinggikan Dia, mau sembah Dia, amin. Haleluya. Kita memberikan hati kita yang terbaik bagi Dia. Sukacita sekarang menyembah
gunung batu keselamatan kita, amin. Hanya kepada Dia satu-satunya Allah kita percaya, amin. Gunung batuku dan Kau, kota bentengku, tak akan ku ragu. Kau menjamin hidupku, Kau keselamatanku, dan Kau yang membelaku, tak akan ku takut. Kuasa-Mu di dalamku, walau badai menerpa di dalam hidupku ini, namun tangan-Mu Tuhan mengangkatku tinggi. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu, sekarang, selamanya, janji-Mu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Dia Tuhan yang benar, gunung batu keselamatan kita. Haleluya. Katakan dengan iman, haleluya. Kau gunung batuku dan Kau kota bentengku, tak akan ku takut. Kau menjamin hidupku, amin. Kau keselamatanku, dan Kau yang membelaku, tak akan ku takut. Kuasa-Mu di dalamku, walau badai menerpa di dalam hidupku ini, namun tangan-Mu Tuhan mengangkat. Angkat tangan kita, katakan, Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu, sekarang, selamanya, janji-Mu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan. Lebih lagi katakan, oh haleluya. Gunung batu kekuatan kita, hanya kepada-Mu kami percaya Tuhan. Menyandarkan hidup kami, katakan, walau badai menerpa di dalam hidupku ini, namun tangan-Mu Tuhan mengangkatku tinggi. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu, sekarang, selamanya, janji-Mu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu, sekarang, selamanya, janji-Mu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Haleluya. Beri kemuliaan bagi Yesus Kristus Tuhan. Sorakan haleluya. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara, tetap dalam hadirat Tuhan. Kerinduan hati kami Tuhan adalah tetap tinggal di dalam hadirat-Mu. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kami percaya Engkau adalah sumber kekuatan. Tempat kami berharap bersandar Tuhan.
Biarlah kami terus dibawa lebih lagi Tuhan di dalam hadirat-Mu, di dalam rencana-Mu bagi hidup kami. Biarlah kami senantiasa memandang wajah-Mu Tuhan. Bawaku ke gunung kudus-Mu, di tempat kediaman-Mu. Biar kemuliaan melingkupi hidupku dan jiwaku kan dipuaskan. Hanya dekat-Mu itu yang ku perlu. Kau sumber penghiburanku, dan Kau yang ubahkan air mataku jadi lembah yang bermata air. Sebab itu ku memuji-Mu, Engkau Allahku. Mulutku kan selalu puji-Mu, dan angkat tangan sembah-Mu, tinggikan nama-Mu. Yesus, kemuliaan bagi-Mu. Dengan iman dan percaya katakan, bawaku ke gunung kudus-Mu, di tempat kediaman-Mu. Biar kemuliaan-Mu melingkupi kami Tuhan. Biar kemuliaan melingkupi hidupku dan jiwaku kan dipuaskan. Sebab hanya dekat-Mu kami merasa tenang Tuhan. Hanya dekat-Mu itu yang ku perlu. Kau sumber penghiburanku. Amin Tuhan. Dan Kau yang ubahkan air mataku jadi lembah yang bangkit berdiri, katakan kepada Tuhan. Oh, sebab itu ku bangkit berdiri, kita katakan kepada Dia, Engkau Allahku. Mulutku kan selalu puji-Mu, dan angkat tangan sembah-Mu, tinggikan nama-Mu. Yesus, kemuliaan bagi-Mu. Sebab itu ku memuji-Mu,
kami Tuhan, terus menaikkan puji-pujian bagi-Mu. Allah yang hidup, Allah yang luar biasa, Allah yang senantiasa menyertai kami. Sekalipun kami dalam lembah kekelaman, Engkau tidak pernah meninggalkan kami ya Tuhan. Hanya tinggal di dalam hadirat-Mu kami merasa tenang Tuhan. Hanya di dalam hadirat-Mu Tuhan kami dikuatkan. Terima kasih kalau sampai hari ini Engkau ada bersama dengan kami Tuhan. Kau tahu setiap hati kami Tuhan. Kau tahu setiap isi hati kami, pikiran kami, hidup kami. Semuanya milik Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Engkau Allah yang luar biasa. Tidak ada yang lain seperti Engkau Tuhan Yesus. Tuhan berbicaralah bagi setiap kami Tuhan. Kami rindu mendengar suara-Mu. Kami rindu ditegur oleh Tuhan. Kami rindu dikasihi oleh Tuhan. Biarlah lebih lagi kami membuka hati kami, telinga kami untuk mendengar isi hati Tuhan. Mengurapi hamba-Mu yang melayani Tuhan. Memberikan isi hati-Mu. Biarlah Tuhan, kami siap mendengarkannya di dalam hadirat-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami siap mendengar firman-Mu. Haleluya, sama-sama katakan, amin. Puji Tuhan. Shalom Bapak Ibu. Kalau berbicara racun pasti bukanlah menghidupkan, tetapi pasti mematikan. Itu sebabnya kita perlu menemukan cara mengatasinya. Saat ini telah hadir seorang hamba Tuhan dengan sukacita. Saya menyambutnya dan kita yakin melalui pelayanan hamba Tuhan ini kita akan dibawa untuk menghindari hal-hal yang berbau racun di dalam kehidupan kita. Hamba Tuhan seorang hamba Tuhan yang melayani di GKPB MDC Cianjur beberapa kali pelayanan di sini sehingga tidak asing bagi beberapa orang tapi mungkin asing bagi sebagian besar mungkin. Beliau adalah ketua regional pada periode yang lalu dalam gereja kita di wilayah 3 atau Jawa Barat. Seorang hamba Tuhan yang setia melayani sampai saat ini bersama istrinya dan anaknya datang bersama-sama dengan kita sambut dengan tepuk tangan keluarga. Tuhan berkati. Mari tidak berpanjang saya menyambut Pak Pendeta Dr. Overlin. Iya. Baik, shalom, selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara sekalian. Puji Tuhan, juga kesempatan ini saya juga menyapa saudara-saudari, Bapak Ibu yang juga mengikuti ibadah ini secara online yang ada di rumah masing-masing. Baik, Bapak Ibu tadi sudah sedikit diperkenalkan, tentunya seharusnya saya bukanlah orang asing di tempat ini, ya, tetapi kita semua adalah keluarga di dalam Tuhan, amin, amin. Karena ada satu slogan itu tak kenal maka tak sayang, katanya begitu ya. Ya, karena sudah kenal maka tidak perlu memperkenalkan diri. Baik, tentunya hari ini kita akan belajar bersama-sama satu bagian tema yang sangat penting dalam kehidupan setiap kita orang percaya. Yaitu tentang bagaimana kita mengatasi yang disebut dengan racun kehidupan. Nah, Ibu Bapak dan Saudara, tentunya bukan sesuatu yang asing buat kita, bahkan hari-hari ini sangat banyak hal yang kita dengarkan tentunya di media sosial, ya. Di mana sampai saat ini sebagian masyarakat Indonesia dibuat satu penasaran dengan satu berita
yang beberapa waktu yang lalu setelah keluarnya yang namanya Jessica Kumala Wongso keluar dari penjara. Dan tentunya kita melihat bahwa setelah dia keluar dari penjara, dalam kasus apa tentunya itulah biar urusan mereka. Tetapi menjelaskan bahwa dia masuk dalam penjara karena divonis dalam ceritanya Mirna meninggal setelah meminum racun atau kopi sianida. Katanya begitu. Tetapi tentunya yang saya mau sampaikan buat setiap kita, bahwa dampak daripada racun sianida yang masuk ke dalam tubuh Wayan Mirna Salihin, dan dikatakan di sana yang merupakan penyebab daripada terjadinya kematian. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara, kalau kita melihat di sana bahwa apa yang menjadi dampak daripada racun sianida dalam tubuh Mirna. Tentunya dijelaskan di sana kalau kita mengikuti beritanya bahwa itu yang membuat dia mengalami yang disebut dengan kematian. Kalau begitu, adanya racun dalam tubuh manusia, apakah membuat dia semakin sehat atau membuat dia semakin tidak sehat? Dan tentunya saya mau sampaikan buat kita bahwa berapa banyak racun yang juga ada dalam tubuh manusia atau dalam tubuh kita yang akhirnya sangat mengganggu yang disebut dengan kesehatan kita. Ada banyak racun dalam diri manusia yang tidak terlihat, tapi dapat dirasakan. Nah, kalau di slide berikutnya saya menjelaskan, memberikan sedikit dalam tanda-tanda bahwa ada banyak racun dalam kehidupan manusia. Secara fisik kita bisa melihat ada kelelahan berkepanjangan, ada berat badan yang terus menurun, dan macam-macam. Tetapi di sebelahnya tentunya saya menjelaskan, diambil dari kompas.com ini, dia juga menjelaskan ada hal-hal yang perlu kita lakukan supaya bisa menurunkan atau menghilangkan racun yang ada dalam tubuh kita. Nah, tetapi Bapak, Ibu, dan Saudara, racun yang lain juga yang tadi saya katakan bahwa ada racun-racun dalam kehidupan kita mungkin tidak terlihat, tetapi bisa kita rasakan. Dan sangat memberikan efek yang negatif dalam kehidupan kita. Dan tentunya tidak sedikit orang yang mengalami yang disebut dengan kelelahan atau kematian secara rohani. Mungkin saja tubuhnya ada di tempat ibadah, tetapi bisa saja pikirannya di tempat yang lain. Mungkin saja orang berpikir bahwa tidak perlu lagi beribadah. Bahkan sampai bisa saja itu merupakan tanda bahwa orang itu merasa tidak butuh Tuhan. Kadangkala
ada orang tua yang mengingatkan atau menegur anaknya, dan anaknya seringkali tidak bisa menerima, bahkan malah balik. Berapa banyak yang kita juga mendengar bahwa ada ketika gembalanya mengingatkan jemaat ketika melakukan sedikit salah jalan, dan tidak sedikit juga orang yang tidak bisa menerima sehingga mencari cara yang lain atau jalan yang lain. Bahkan beberapa waktu yang lalu kita bisa mendengar juga ketika seorang guru menegur, mengingatkan anak, salah satu anak di media sosial atau di televisi juga diberitakan bahwa ketika guru mengingatkan salah satu anak sekolah ini karena dia tidak beribadah, maka justru sebaliknya orang tuanya melaporkan guru ini ke polisi. Nah, ibu, bapak, dan saudara, ini yang tadi saya katakan bahwa dalam diri seseorang ada racun-racun yang merusak dirinya dan seringkali hal itu tidak disadarinya. Nah, mari kita melihat sedikit dalam firman Tuhan. Di Amsal pasal yang ke-11 ayat yang kedua. Sesuatu hal yang sangat menarik di sana, bahwa di sana dikatakan bila keangkuhan tiba, maka datang juga yang namanya cemooh. Tetapi hikmat ada pada orang yang rendah hati. Nah, ibu, bapak, dan saudara, kita coba bisa melihat bahwa ada satu perbedaan antara keangkuhan dan kesombongan. Mungkin ini adalah satu kata yang mirip, tetapi tentunya tidak sama. Kalau bicara keangkuhan, maka itu bicara tentang sikap egois. Tetapi kalau bicara kesombongan, maka itu seringkali merasa bahwa dia lebih hebat daripada yang lain. Seringkali ada orang yang merasa bahwa wah, dia lebih cantik daripada yang lain. Saking merasa lebih cantik, maka yang lain itu seringkali direndahkan. Ada orang-orang yang merasa bahwa lebih hebat, lebih banyak gelarnya. Dia punya gelar 5 gelarnya. Dia lupa bahwa ada orang yang lebih daripada, ada orang yang punya gelar, ada 28 gelarnya. Ada orang merasa hebat, merasa sudah luar biasa ketika dia sudah punya 1 unit kendaraan, tetapi saya mau sampaikan bahwa ada orang yang punya lebih daripada itu. Yang saya maksudkan adalah tidak ada sesuatu yang kita banggakan dalam kehidupan ini selain kita membanggakan namanya Tuhan. Nah, karena itu Bapak, Ibu, dan Saudara, dampak daripada keangkuhan, dampak daripada kesombongan ini seringkali tidak bisa berdampingan dengan orang lain. Dampak daripada keangkuhan, dampak daripada kesombongan seringkali merasa bahwa usahanya, pekerjaannya tidak boleh ada orang lain yang ada di sampingnya. Saya ketemu dengan orang-orang yang merasa ketika ada salah satu pengusaha, dia bicara sama saya dan dia katakan bahwa ketika ada toko yang sama di dekat tokonya dia, maka dia bilang ke saya, gimana caranya ya untuk supaya dia tidak betah di sebelah sana. Nah, ini ada, apakah ada seperti itu? Ada. Di lingkungan kita juga ada seperti itu. Kenapa? Karena merasa bahwa orang lain menjadi saingan dalam kehidupannya. Nah, tentunya juga bahwa orang-orang yang merasa ada keangkuhan, ada kesombongan, seringkali tidak bisa bertoleransi dengan orang lain. Tidak mau mengalah dan tidak mau kalau orang lain lebih baik daripada dia. Itu yang slogan yang mengatakan bahwa dia susah
melihat orang senang dan dia senang melihat orang susah. Nah, Ibu Bapak dan Saudara, ini adalah merupakan hal-hal yang merupakan racun dalam kehidupan kita. Dan seringkali ada orang-orang yang merasa orang lain, memandang orang lain lebih rendah. Bahkan tidak menghargai lagi orang lain. Dimulai dari apa? Seringkali dari sikap kita juga menunjukkan bahwa kita tidak menghargai orang lain. Kata-kata yang kita ucapkan pun seringkali itu mencerminkan bahwa kita tidak menghargai orang lain. Mungkin juga ada hal-hal yang kita tidak mengatakannya, tetapi perbuatan kita menunjukkan hal demikian. Kita lihat di dalam 1 Yohanes. Di dalam 1 Yohanes pasal 4 ayat yang ke-7 dan ayat yang ke-8, di sana dikatakan, saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi, maka lahir dari Allah dan dia mengenal Allah. Kalau di situ dikatakan bahwa saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling. Kalau dalam kelompok sel kesan kita, itu saya sangat senang sekali, singkatan komsel kita adalah kesan. Kelompok saling memperhatikan. Di sana ada saling memperhatikan, saling membangun, saling mengingatkan, saling mendoakan satu dengan yang lain. Kalau itu yang ada, maka itulah salah satu cara untuk menghancurkan, mengikis yang disebut dengan racun kehidupan dalam hidup kita. Nah, tentunya bahwa orang yang memiliki, orang yang punya racun dalam kehidupannya, maka seringkali dia tidak bisa melihat yang disebut dengan kebenaran. Tidak lagi bisa melihat, membedakan mana yang baik dan mana yang tidak baik. Bahwa orang yang punya yang namanya racun kehidupan, maka seringkali hatinya tertutup terhadap kebenaran. Itulah sebabnya beberapa minggu yang lalu kita belajar satu tema firman Tuhan tentang bagaimana menjaga hati. Dikatakan bahwa jagalah hatimu dari segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar yang disebut dengan kehidupan. Nah, Ibu Bapak dan Saudara, seringkali hati kita, hati seseorang tertutup karena apa? Karena ada yang tadi racun kehidupan, yaitu keangkuhan hidup. Nah, hati yang tertutup seringkali meremehkan ibadah. Nah, ini persoalannya. Orang yang hatinya tertutup terhadap kebenaran dan merasa bahwa ibadah itu bukan sesuatu yang sangat penting dalam hidupnya. Datang ke gereja paling terlambat dan pulang paling cepat. Saya percayalah di sini sih nggak ada lah ya. Karena semua kita adalah kita mengerti, memahami bahwa pentingnya yang disebut dengan ibadah. Bahkan orang-orang yang merendahkan ibadah, maka seringkali melayani dengan asal-asalan. Sekedarnya saja. Orang yang hatinya tertutup, maka seringkali juga memberi ala kadarnya. Dan ada hal yang lebih fatal dalam kehidupan seseorang yang hatinya sudah tertutup terhadap kebenaran. Maka ketika dia buat kesalahan, merasa tidak bersalah. Merasa tenang walaupun setiap hari berbuat dosa. Ini persoalan. Kenapa? Karena sudah tertutup hatinya terhadap kebenaran. Nah, Ibu Bapak dan Saudara,
Orang yang sudah tertutup hatinya, merasa tenang walaupun setiap hari melakukan dosa, sekalipun dia menghujat nama Tuhan, dianggap biasa saja. Walaupun sedikit-sedikit menyebut nama Tuhan. Padahal Tuhan bilang bahwa jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan. Berapa banyak orang ketika dia salah jalan aja menyebut nama Tuhan. Aduh Tuhan, yang salah Tuhan. Padahal dia yang salah. Ada batu di depannya karena fokus lagi main game begitu. Dia ngelihat ada batu di depannya yang akhirnya kakinya nyenggol batu dan dia jatuh. Yang dia salahin siapa? Nah, ini persoalan. Padahal bukan Tuhan yang salah, tapi diri sendiri. Kadang juga, dan orang yang tertutup hatinya, dia tidak suka dengan hal-hal yang rohani. Kenapa? Karena sudah tertutup hatinya terhadap yang disebut dengan kebenaran. Tidak suka lagi hal-hal yang rohani. Dia condong kepada hal-hal dunia. Nah, dapat kita melihat bahwa orang yang punya racun dalam kehidupannya, maka tidak lagi suka dengan hal-hal yang rohani. Ada masalah yang dicari apa? Google. Loh, ada banyak anak-anak muda di luar sana ketika dia punya masalah, dia tidak datang kepada gembalanya. Dia tidak datang kepada pembimbing rohaninya, dia tidak datang kepada orang tuanya, tapi dia datang kepada Mbah Google. Apakah ada solusinya? Mbah Google juga bisa memberikan solusi. Loh, kita punya masalah apa? Makanya dalam kuliah biasanya guru besar adalah Google, katanya begitu. Nah, tapi kita, hari-hari kita, ketika kita punya pergumulan, saya mau bilang semua ada di Google. Tetapi ada hal-hal yang tidak bisa kita dapatkan secara rohani di sana. Hanya kita dapatkan ketika kita mengerti yang menjadi kehendak Allah dalam hidup kita. Nah, karena itu Bapak, Ibu, dan Saudara, saya teringat dengan satu lagu yang dinyanyikan oleh Bobby Febian. Ya, itu kan lagu sempat membooming juga di masanya, bahwa kurang lebih syair lagunya dia bilang begini. Kutanya hari Sabtu kamu kemana? Dia bilang ke gereja. Kutanya juga hari Minggu kamu kemana? Ke gereja. Dan dalam syair lagu itu dia katakan gini. Tiap minggu kamu pergi ke gereja, tetapi mengapa hidupmu tidak berbeda? Tiap minggu kamu pergi ke gereja, tapi hati dan mulutmu tidak dijaga. Dan ada banyak hal lagi dalam alinea berikut dalam lagu itu. Tetapi Bapak, Ibu, dan Saudara, apabila kita memberikan atau membiarkan racun kehidupan itu, racun kecongkakan menguasai hati kita, maka di saat itu juga hikmat Allah tidak bisa bekerja dengan maksimal dalam kehidupan kita. Kita tidak bisa lagi membedakan mana yang baik dan mana yang tidak baik untuk kita lakukan dalam kehidupan kita. Yang sebagai akibatnya, walaupun kita mengetahui apa yang seharusnya kita lakukan, tapi seringkali kita tidak mampu untuk mengerjakan. Dan racun keangkuhan, racun kesombongan, maka kita membutuhkan cara untuk kita bisa menanganinya. Segala sesuatu tidak ada yang tidak ada obatnya.
Yang penting ada satu kemauan dalam diri kita. Nah, itulah sebabnya kita membutuhkan yang disebut dengan kerendahan hati. Itu tadi yang dikatakan di dalam 1 Yohanes pasal yang keempat, ayat yang ke-7 dan ayat yang ke-8. Dibutuhkan satu kerendahan hati dalam diri kita. Untuk kita datang kepada Tuhan, untuk menyadari bahwa siapa diri kita di hadapan Tuhan. Tentunya bagaimana caranya? Diperlukan kesadaran bahwa ada konsekuensi dari yang disebut dengan keangkuhan atau kesombongan dalam diri kita. Nah, kita bisa lihat dalam Amsal pasal 16 ayat yang ke-18. Di situ dikatakan bahwa kecongkakan, dia bilang apa? Mendahului apa? Kehancuran. Dan tinggi hati mendahului yang disebut dengan kejatuhan. Ada dua hal di situ, yaitu yang pertama adalah ada kehancuran dan kejatuhan. Saya rasa bahwa orang yang memiliki kecongkakan dalam dirinya, orang yang memiliki satu keangkuhan, ada kesombongan dalam dirinya, maka ada dua hal ini menjadi masalah besar, yaitu dia pasti cepat atau lambat dia akan mendapatkan dan mengalami yang disebut dengan kehancuran. Kalau dalam gambar yang saya tulis di sana ada sebuah kaca, saya rasa bahwa kehancuran ini tidak ada orang yang mau hidupnya hancur. Tapi kenapa bisa terjadi? Karena seringkali keegoisan kita, merasa diri paling benar, merasa diri paling hebat daripada semua yang lain. Berapa banyak orang yang hidupnya seperti benang kusut. Saya bisa membayangkan namanya benang kusut ini, ya. Benang tapi sudah kusut. Ini mau diluruskan, maka semua jadi kusut juga. Tetapi apakah masih bisa dibenarin? Tentunya kembali kepada diri kita. Apakah kita mau sadar bahwa ada dampak, ada akibat daripada setiap kesalahan yang fatal yang kita lakukan. Nah, apa yang kita lakukan? Bagaimana caranya? Yaitu tadi yang pertama adalah sadar bahwa ada konsekuensi dari semua itu. Kenapa? Karena ada kehancuran. Dan selain kejatuhan ada kehancuran, maka ada kejatuhan. Beberapa waktu yang lalu di televisi ada berita, ada salah satu jembatan kaca yang tentunya ketika jembatan kaca itu sudah dianggap bahwa sudah layak dan sebagainya, tetapi di luar daripada dugaan semuanya itu bisa pecah dan ada salah satu yang jatuh dan mengalami yang disebut dengan meninggal dunia. Karena ini adalah merupakan hal yang sangat fatal. Maka kita belajar bahwa kecongkakan itu bisa membawa kehancuran dan kejatuhan dalam diri kita. Nah, karena itu Bapak, Ibu, dan Saudara, saya mau sampaikan bahwa jatuh itu tidak enak. Sehingga tidak ada orang yang mau hidupnya jatuh. Karena itu perlu kita berjaga-jaga. Mungkin sebagian kita misalnya pernah mengalami yang disebut dengan jatuh atau jatuh cinta. Ya kan? Kalau jatuh cinta sakitnya di mana? Sehingga ada orang yang mengatakan bahwa lagu itu yang mengatakan bahwa lebih baik sakit gigi daripada, atau lebih baik sakit hati daripada sakit. Saya rasa dua-duanya gak enak. Baik sakit hati maupun sakit gigi itu juga dua-duanya tidak enak. Karena itu perlu kewaspadaan dalam kehidupan kita. Supaya jangan sampai mengalami yang disebut dengan kejatuhan.
firman Tuhan katakan, dengan apa seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih di hadapan Tuhan? Yaitu dengan apa? Menjaganya sesuai dengan firman Tuhan. Tidak ada cara yang lain bagi kita. Selain kita harus menjaga kehidupan kita ini adalah kita menjaga sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Nah, Ibu Bapak dan Saudara, kesadaran kita bahwa dalam setiap aspek kehidupan kita, apa yang kita lakukan, hal yang buruk sekalipun, maka ada konsekuensi yang akan terjadi dalam kehidupan kita. Maka dikatakan bahwa ada menabur, orang yang menabur pasti akan menuai. Ya, karena itu marilah kita, tentunya kita pingin supaya kita bisa menuai hal-hal yang baik dalam kehidupan kita. Karena itu marilah kita menabur hal yang baik. Nah, cara yang kedua untuk menghilangkan supaya kita bisa bertumbuh di dalam kerendahan hati, yaitu marilah kita pelihara sikap hormat kepada Tuhan. Memang Ibu Bapak dan Saudara, hari-hari ini ada begitu banyak orang di luar sana yang tidak lagi menghormati Tuhan. Mungkin juga di dalam gereja. Apakah tidak ada? Saya rasa banyak. Itulah sebabnya 2 tahun yang lalu saya sangat kuat di hati saya. Sementara saya berdoa di awal tahun dan Tuhan mengingatkan satu hal kepada saya bahwa masalah menghormati Tuhan. Ada banyak orang yang bisa saja melayani Tuhan. Ada banyak orang yang bisa berdiri di depan ini. Tetapi sebetulnya hatinya jauh kepada Tuhan. Berapa banyak orang-orang yang melayani Tuhan, yang dia layani secara rohani, layani Tuhan, tetapi sebetulnya hatinya atau dia sendiri tidak pernah menghormati Tuhan. Bagaimana dia bisa melayani Allah yang Maha Kudus, Allah yang suci, Allah yang benar, sementara dia sendiri tidak menghormati Tuhan? Itu yang dikatakan dalam Amsal pasal yang ke-15. Amsal pasal 15 ayat yang ke-33. Adalah takut akan Tuhan, adalah didikan yang mendatangkan hikmat. Dan kehormatan didahului kerendahan hati. Nah, sikap yang harus kita lakukan adalah dalam kerendahan hati kita, marilah kita pelihara sikap hormat kepada Tuhan. Ciri orang yang takut Tuhan itu adalah berkata bijak, sopan santun, menjaga perasaan orang lain. Dalam ilmu komunikasi, karena saya juga mengajarkan mata kuliah komunikasi dan juga istri saya mengajarkan mata kuliah komunikasi di salah satu sekolah teologi di Cianjur. Dan seringkali kami mengajarkan kepada mahasiswa bahwa untuk berkomunikasi, untuk menyampaikan sesuatu, ingat bahwa ada 3 T. Ingat kepada orang yang tepat. Bicarakan, sampaikan kepada orang yang tepat. Bicarakan juga pada waktu yang tepat dan juga tempat yang tepat. Kalau kita bicara menegur orang yang tidak tepat, maka seringkali bukan kita yang menegur, justru kita yang dimarahi balik. Ya. Nah, ketika kita menyampaikan sesuatu di tempat yang tidak tepat, maka itu juga menjadi masalah. Kalau kita menyampaikan sesuatu dengan waktu yang tidak tepat, maka itu juga masalah. Kalau suaminya mengingatkan istrinya, kalau dia tidak tahu waktu yang tepat, itu tentunya seringkali bukan respon yang baik yang ada, seringkali yang kurang
baik. Loh, dia nggak tahu kalau istrinya lagi nggak boleh diganggu, ya kan? Maka kita perlu kepekaan. Nah, hal yang kedua tadi adalah marilah kita pelihara sikap hormat kepada Tuhan. Nah, orang yang takut akan Tuhan, maka dia akan menjaga sikapnya, menjaga kata-katanya supaya dia boleh menjadi berkat buat orang lain. Ibu, bapak, dan saudara. Dan juga di Amsal pasal 8 ayat 13 dikatakan bahwa takut akan Tuhan ialah benci kejahatan. Takut akan Tuhan adalah benci kepada kesombongan, benci kepada kecongkakan, benci kepada tingkah laku yang jahat, dan mulut yang penuh tipu muslihat. Jadi takut akan Tuhan adalah benci dosa. Ada orang yang bilang gini, takut akan Tuhan itu apakah seperti kita takut ketemu setan begitu ya? Ya tentunya enggak. Kalau ketemu setan kan merinding begitu ya, enggak. Ketemu Tuhan merinding, bukan itu. Tapi takut akan Tuhan adalah benci untuk melakukan dosa. Sikap yang kedua yang harus kita miliki, yaitu marilah kita pelihara sikap hormat kepada Tuhan. Dan sikap yang ketiga, yang juga hal yang sangat penting untuk kita bisa menjaga hati kita, menjaga kehidupan kita dari racun yang dapat mematikan karakter kebiasaan kita, mematikan hal-hal yang baik dalam diri kita, yaitu hiduplah dalam pergaulan yang sehat. Dalam pergaulan yang sehat, Amsal pasal 16 ayat 19. Di situ dikatakan bahwa lebih baik merendahkan diri dengan orang miskin daripada membagi rampasan dengan orang congkak. Nah, ibu bapak dan saudara, bergaul dengan orang yang congkak bukanlah bergaul sehat. Bahkan menjerumuskan kehidupan kita kepada tindakan-tindakan yang tidak sehat. Kalau ibu bapak lihat di salah satu di YouTube misalnya, ada salah satu hamba Tuhan, salah satu pimpinan sinode gereja anggota PGI yang ada di Indonesia ini, dia mengatakan begini. Dalam khotbah dia menyampaikan bahwa ibu bapak dan saudara sekalian, jangan bergaul dengan BSH, katanya begitu. Apa itu BSH? BSH itu dia bilang begini, barisan sakit hati. Dia bilang begitu loh. Waktu saya mendengar khotbah yang dia sampaikan itu, dan saya pikir iya juga. Dia katakan gini, jangan bergaul dengan orang-orang atau kelompok-kelompok BSH, karena itu dapat merontokkan imanmu. Saya mencoba merenungkan, iya. Ada banyak orang-orang yang sakit hati, mungkin sakit hati dengan sesama, sakit hati dengan saudaranya, sakit hati dengan teman pelayannya, sakit hati mungkin saja sakit hati kepada gembalanya, sakit hati kepada Tuhan, bisa saja begitu. Dia katakan bahwa jangan bergaul dengan kelompok itu. Kenapa? Karena dapat merontokkan imanmu. Bukan membuat kita semakin dekat dengan sesama, bukan membuat kita semakin dekat dengan Tuhan, justru membuat kita semakin antipati tentang Tuhan. Marilah kita membangun kehidupan atau hiduplah dalam pergaulan yang sehat. Karena di ayat yang lain dikatakan bahwa pergaulan yang buruk merusak kebiasaan-kebiasaan yang baik. Ibu bapak dan saudara sekalian, ini merupakan hal yang sangat penting dalam kehidupan kita. Ada banyak racun dalam kehidupan kita.
racun-racun yang ada dalam kehidupan kita, yaitu ada keangkuhan dalam kehidupan kita, sehingga hati kita tertutup terhadap kebenaran. Saat ini, marilah kita dengan kerendahan hati kita mau membuka diri kita kepada kebenaran firman Tuhan. Kita membuka hati kita membuka, merendahkan diri kita, dengan merendahkan diri kita untuk mengatakan, ya Tuhan, ini aku. Siapakah aku ini di hadapan Tuhan? Aku ini tidak lebih baik daripada orang lain. Kalaupun Tuhan percayakan kita ada di tempat ini, itu hanya karena kasih karunia Tuhan. Kalau ibu bapak kita semua bisa beribadah di tempat ini, itu pun hanya karena kasih karunia Tuhan. Kalau kita bisa diberikan kepercayaan untuk kita bisa melayani, maka itu hanya karena kasih karunia Tuhan. Marilah kita merendahkan hati kita kepada Tuhan. Saya mengundang pemain musik. Marilah kita datang kepada Tuhan. Mari kita menundukkan kepala kita. Mari kita mengoreksi diri kita hari ini. Mari kita melihat kepada diri kita, bahwa ada banyak hal-hal, ada banyak racun-racun yang dapat mematikan karakter kita. Mematikan karakter yang baik dalam kehidupan kita. Karakter yang baik untuk kita mengutamakan Tuhan dalam segala-galanya. Karakter yang baik untuk beribadah kepada Tuhan. Karakter yang baik untuk hidup seturut kehendak dan rencana Tuhan. Saya mau sampaikan buat setiap kita, bahwa apabila racun yang ada dalam diri kita biarkan, apabila kita membiarkan racun keangkuhan menguasai hati kita, maka di saat itu juga kita tidak bisa mengalami pekerjaan Allah. Kita tidak bisa mengalami kuasa Tuhan dalam kehidupan kita. Sehingga yang menjadi akibatnya, yaitu sekalipun kita tahu apa yang kita lakukan itu, kita tahu kebenaran, tapi seringkali kita tidak mampu untuk melakukannya. Mungkin ada hal-hal keangkuhan, yaitu keangkuhan bicara tentang karakter, keangkuhan bicara tentang keegoisan kita. Egois tidak bisa berdampingan dengan orang lain. Tidak bisa kita melihat orang lain lebih baik, sehingga menjadi hidup terganggu. Mungkin seringkali tidak bisa bertoleransi dengan orang lain. Tidak mau mengalah, tidak mau mengakui kesalahan. Tetapi pada pagi hari ini, dalam kerendahan hati kita, kita menghampiri kasih karunia Tuhan. Kita membutuhkan pekerjaan Roh Kudus dalam kehidupan kita. Kita membutuhkan hikmat Allah dalam hidup kita. Hikmat yang dapat mengubah kehidupan kita, mengubah kehidupan kepada hal yang lebih baik. Terima kasih ya Tuhan. Kami bersyukur ya Tuhan kalau pada saat ini hamba-Mu Engkau izinkan Tuhan untuk boleh menyampaikan apa yang menjadi isi hati-Mu.
yaitu isi hatimu, firman-Mu yang mengoreksi kehidupan kami, supaya kehidupan kami hidup yang berkenan, hidup yang layak, hidup yang menyenangkan hati-Mu ya Tuhan. Mungkin pada saat ini di tengah-tengah kami ada yang sedang bergumul ingin melakukan hal yang baik, tapi tidak punya kemampuan. Mungkin juga di antara saudara-saudara kami yang saat ini sedang ikut beribadah bersama dengan kami secara online. Mereka ingin hidup lebih baik, tetapi mereka tidak tahu apa yang harus dilakukan. Mungkin juga saat ini ada yang sedang mengalami sakit penyakit, sedang bergumul kepada Tuhan. Mungkin juga saat ini ada saudara-saudara kami yang sedang bergumul untuk keluar dari dosa, dan sepertinya berat. Biarlah kami menyadari kami membutuhkan Engkau ya Tuhan. Kami membutuhkan tangan Tuhan yang kuat. Kami membutuhkan tangan Tuhan yang penuh kuasa untuk menjamah biarlah Engkau menumpangkan tangan-Mu sendiri atas setiap kami ya Tuhan, sehingga kami merasakan jamahan-Mu. Dan Roh Kudus berikan kami kekuatan, kemampuan dan hikmat untuk dapat kami mengatasi hal-hal yang meracuni kehidupan kami, meracuni pikiran kami, meracuni kebiasaan kami. Dan saat ini Tuhan, kami mau katakan, kami menjaga hidup kami. Kami datang dalam kerendahan hati kami. Kami membutuhkan Engkau ya Tuhan. Kami belajar menghargai Engkau. Kami belajar menghormati Engkau, Allah yang hidup kekal untuk selama-lamanya. Dan menyerahkan seluruh umat-Mu di tempat ini ya Tuhan. Biarlah Engkau terus menolong dan memberkati dan menuntun kehidupan mereka untuk tetap hidup seturut sejalan dari kehendak Tuhan. Terima kasih Bapa. Doa dan permohonan kami naikkan di hadapan-Mu Tuhan. Hanya dalam nama Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu. Tuhan, terima kasih untuk kesempatan kami bisa beribadah kepadamu. Berkati hamba-hamba Tuhan yang melayani, Pak Pendeta Dr. Overlin Hia. Dalam pelayanan Cianjur kami memberkati hidup mereka dalam pelayanan suami istri, anak mereka, jemaat Tuhan yang dilayani. Biarlah Tuhan Cianjur penuh kemuliaan Tuhan. Di dalam nama Yesus memberkati kota ini, karena ada hamba-hamba-Mu yang berteriak minta tolong, Tuhan sertai mereka. Terima kasih untuk pelayanan yang berikan, beri kesehatan dan kekuatan. Jemaat Tuhan akan pulang ke tempat mereka masing-masing. Kami yakin mata Tuhan mengawasi, mata Tuhan menilik dari tempat yang maha tinggi. Dan firman Tuhan terus membersihkan mereka dari racun-racun kehidupan, supaya kehidupan mereka Tuhan tetap hidup berkemenangan atas dosa, hidup berkemenangan atas beban yang dia hadapi. Puji Tuhan. Itu sebabnya kiranya Tuhan Engkau sendiri yang mengasihani umat-Mu dan memberi berkat, dan kiranya Engkau sendiri yang menyinari umat-Mu dengan wajah-Mu. Kami akan pulang ke tempat kami masing-masing. Jemaat Tuhan, lihat Tuhan-Mu besar, Dia ada bersama denganmu. Itu sebabnya kita akan pulang dan terimalah berkat kiranya dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus, pertolongan, penghiburan, penyertaan yang tidak pernah gagal Dia beri, dan Roh Kudus
menyertai engkau mulai saat ini sampai Maranatha Tuhan datang kembali. Dalam tetap setia, berkat Tuhan ini selama-lamanya bagimu. Di dalam nama Tuhan Yesus, dengan iman kita terima berkat Tuhan ini sama-sama dengan saya katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.